syaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah izinkan kembali kita untuk lanjutkan tadabbur surat Yusuf. Terakhir kita sampai ayat ke-85. Sedikit demi sedikit bertambah pengetahuan kita tentang Al-Quran. Sedikit demi sedikit bertambah pengetahuan kita tentang surat Yusuf. Saya berharap mudah-mudahan semakin kita bahas, biasa, semakin kita bahas, semakin kita mendapatkan tambahan ilmu dari apa yang kita baca. Sindiran Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jum'ah, masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfaro. Perumpamaan orang yang membawa kitab tetapi tidak memahaminya itu bagaikan keledai yang membawa kitab. Ya, perumpamaan orang yang membawa kitab, yang mengimani kitab tapi tidak mempelajarinya, kamatsalil himar, bagaikan keledai, yahmilu asfaro, yang membawa kitab. Kalau boleh jujur, rasanya masih banyak di antara kita yang mengimani Quran dan belum tahu isi Quran, betul nggak? Kalau begitu jangan tersinggung kalau disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kamatsalil himar, bagaikan keledai, yahmilu asfaro, yang membawa kitab. Kalau keledai bawa kitab, kira-kira keledai tahu nggak isinya? Nah, mudah-mudahan sindiran itu dapat membuat kita tersinggung, ya, dan kita harus tersinggung supaya ada perubahan. Yang bahaya adalah disindir tapi tidak tersinggung. Apa yang kita lakukan ini merupakan salah satu cara kita untuk berusaha memahami isi dari Quran yang kita imani. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-85 yang lalu ini ucapan anak-anaknya Yakub. Tafta'u tazkuru Yusuf hatta takuna haradon aw takuna minal halikin. Demi Allah, engkau terus menerus mengingat Yusuf sampai engkau mengidap atau mendapati penyakit yang berat, aw takuna minal halikin, atau kamu akan menjadi orang yang binasa. Bagaimana respon Nabi Yakub alaihissalam? Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ayat ke-86. Bismillah.
Ini ucapan Nabi Yakub alaihissalam. Qala, Yakub berkata, innama, sesungguhnya hanyalah, ashku, syaka yashku, mengadu, aku mengadu. Ashku, alifnya ini menunjuk kepada aku. Ashku. Ashku, aku mengadu. Bathi wa khuzni. Ini ada dua di sini. Bathi wa khuzni, kesusahanku, wa khuzni, dan kesedihanku. Ilallah, kepada Allah. Coba kita ini dulu. Qala, Yakub berkata, innama, sesungguhnya hanyalah, ashku, aku mengadukan atau aku mengadu, bathi wa khuzni, kesusahanku dan kesedihanku, ilallah, kepada Allah. Kalau digabungin terjemahannya sampai ke sini, maka barangkali sesungguhnya hanya kepada Allah. Ya, sesungguhnya hanya kepada Allah. Ashku, aku mengadu. Bathi wa khuzni, kesusahan dan kesedihanku. Dalam salah satu doa, antal musta'an, antal musta'an wa ilaikal mustaka. Antal musta'an, engkaulah tempat meminta pertolongan. Wa ilaikal mustaka, dan kepada engkaulah ini tempat mengadu. Wa ilaikal mustaka, dan kepada engkaulah tempat mengadu. Jadi ashku, aku mengadu. Bathi wa khuzni, kesusahanku dan kesedihanku, ilallah, kepada Allah. Satu yang kita dapat simpulkan dulu dari Nabi Yakub alaihissalam, bahwa kita hanya bisa mengadu kesusahan dan kesedihan kepada Allah. Innama ashku bathi wa khuzni ilallah. Ya, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadu, bathi wa khuzni, kesusahan dan kesedihanku. Iya. Antal musta'an, engkau tempat memohon pertolongan. Wa ilaikal mustaka, dan kepada engkau tempat mengadu.
Ashku, ashku. Apa tadi ashku? Aku mengadu. Ya, syaka. Asal katanya syaka, mengadu. Qala Yakub berkata, innama sesungguhnya hanyalah ashku, aku mengadu, bathi wa khuzni. Bathi apa? Kesusahanku. Khuzni, kesedihanku. Ilallah, kepada Allah. Jadi kalau kita sambungin, qala innama ashku bathi wa khuzni ilallah. Yakub berkata sesungguhnya hanya kepada Allah. Nah, ilallahnya kita kedepankan. Ya, hanya kepada Allah aku mengadu kesusahan dan kesedihan. Tadi sebelum berangkat saya dengar satu TikTok Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ya, Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ini bunyi فلا تلعب وضمنت لك رزقك فلا تتعب فوعزتي وجلال إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك. tahu artinya? Ini berhubungan dengan ini. Tadi ashku kan? Ashku bathi wa khuzni ilallah. Saya tuliskan sedikit ceramah awal Syekh Mutawalli Sya'rawi tadi. Khalaqtuka lil ibadati kelihatan tulisannya, saya bacain. Khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Wa dhamantu laka rizqaka fala tat'ab. Khalaqtuka lil ibadah. Aku ciptakan engkau untuk menyembah. Khalaqtuka lil ibadah, aku ciptakan engkau untuk menyembah. Aku ciptakan engkau untuk beribadah. Fala tal'ab, maka jangan main-main. Apa maksudnya ini? Jangan main-main apa? Ibadahnya jangan asal-asalan. Saya ulang. Ya. Khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Aku ciptakan engkau untuk beribadah, fala tal'ab. Jangan main-main, jangan ibadahnya asalan. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya, wa dhamantu laka rizqaka. Aku telah jamin rizkimu. Wa dhamantu laka rizqaka fala tat'ab. Maka engkau tidak akan perlu bercapek-capek.
Jadi kalau demikian, supaya tidak terlalu capek-capek dalam mencari rezeki, maka beribadah jangan main-main. Capek-capek begini maksudnya. Ada orang yang kerjaannya sama, tapi yang satu bekerjanya dengan ikhlas, yang satu bekerjanya dengan gerutu. Faham? Ibu sama-sama ngurus rumah. Orang nyuci, ibu nyuci, orang nyuci piring, ibu nyuci piring, nyetrika, ibu juga nyetrika. Yang satu dia masih bisa enjoy dan badannya tetap fit, tapi yang satu emosinya tambah tinggi, darah tingginya tambah naik. Fahim? Khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa dhamantu laka rizqaka fala tat'ab. Aku jamin rizkimu, maka engkau tidak akan pernah capek. Ya, semua ibadah yang diwajibkan kepada kita, yang paling utama adalah perbaiki itu. Baca Quran juga begitu. Nah, tadabbur ini kan tujuannya dua. Untuk memperbaiki sholat, untuk memperbaiki bacaan Quran. Saya ulang supaya kita faham mengapa kita kesini. Kita ikut tadabbur ini, satu untuk memperbaiki sholat, kedua untuk memperbaiki kedekatan kita dengan Al-Qur'an. Apa hubungannya tadabbur dengan sholat? Sholat itu gerakan dan bacaan kan? Sholat itu cuma dua, gerakan dan bacaan. Bacaan yang paling banyak dalam sholat bacaan apa? Quran. Bacaan ruku cuma sedikit, bacaan sujud cuma sedikit, i'tidal cuma sedikit, tasyahud juga sedikit. Yang paling banyak bacanya apa? Quran. Minimal ini alfa. Jadi kalau kita sudah menghayati bacaan Quran, insya Allah dampaknya nanti pengaruhnya kepada memperbaiki kualitas sholat. Itu memperbaiki kualitas sholat, memperbaiki kualitas bacaan Quran kita. Dan saya yakin insya Allah bacaan Quran kita sudah terkoreksi. Kita tidak lagi mengejar sekian halaman, tapi kita harus dapat sesuatu dari yang kita baca. Ini tadi, fala tal'ab, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Aku ciptakan engkau untuk menyembah kepadaku, maka jangan main-main. Wa dhamantu laka rizqaka, aku jamin rizkimu, fala tat'ab, maka engkau tidak akan capek. Cuman syaratnya tadi fala tal'ab, apa? Jangan main-main. Oke, kita balik. Qala, Yakub berkata, innama ashku bathi wa khuzni ilallah. Yakub berkata, sesungguhnya aku hanya mengadu kesusahan dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahim? Yang pertama. Yang kedua, wa a'lamu minallah ma la ta'lamun. Wa a'lamu minallah, dan
Aku mengetahui dari Allah. Maksudnya Yakub mendapatkan pengetahuan dari Allah. Ma la ta'lamun, apa-apa yang tidak kalian ketahui. Kalau di ayat 85 putra-putranya Yakub mengapa namanya nih? Berkata kurang bagus kepada ayahnya. Ya, tafta'u tazkuru Yusuf, engkau terus menerus mengingat Yusuf sampai engkau haradon, mengidap penyakit yang berat, au takuna minal halikin, atau bahkan engkau akan menjadi orang yang binasa. Di sini apa kata Yakub? Qala, Yakub berkata, innama ashku bathi wa khuzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihan dan kesusahanku kepada Allah. Wa a'lamu minallah, dan aku mengetahui sesuatu dari Allah. Ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Nabi Yakub ingin menyampaikan kritikan anaknya tadi, ingin membantah kritikan anak-anaknya di ayat 85, dan menyebutkan di sini bahwa aku mengetahui sesuatu dari Allah, apa-apa yang tidak kalian ketahui. Bagaimana Nabi Yakub bisa mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh putranya? Al-Alaq. Apa artinya? Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insan, Allah mengajarkan manusia. Ini aja yang kita terima, tidak menjadi penting. Bagaimana cara Allah mengajarkan itu enggak penting bagi kita. Tapi yang harus diyakini adalah Allah mengajarkan manusia malam ya'lam, apa yang dia tidak. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Iya kan? Jadi bacaan-bacaan Quran yang seperti ini seyogianya menjadi keyakinan, bukan hanya sekedar dibaca. Yuk kita baca. Qala innama ashku bathi wa khuzni ilallah. Kita dapat, kalau khuzni, hazan sering dengar, basti yang jarang kedengaran. Ya, ini ashku, mengadu. Ya, mengadu. Ingat tadi mushtaka. Qala innama ashku bathi wa khuzni ilallah. Ya. Qala innama ashku bathi wa khuzni ilallah. Khuzni
dua harokat bersambung dengan alif. Ini dua harokat bersambung dengan alif. Qala innama ashku bathi wa khuzni ila Allah. 1, 2, 3. Ini seakan-akan Allah mengajarkan kepada kita melalui apa yang dilakukan oleh Nabi, ya. Faham nggak maksudnya? Allah ingin mengajarkan kepada kita agar kita juga begini melalui perantaraan Nabi, ya. Dengan demikian bukan hanya Yakub yang mengadu kesusahan dan kesedihannya kepada Allah, kita pun harusnya mengadu kesusahan dan kesedihan hanya kepada, gitulah maksudnya. Jadi ini bukan hanya sekedar cerita Nabi Yakub, tetapi melalui cerita ini Allah ingin ajarkan kepada kita bahwa seorang mukmin yang sesungguhnya mengadu kesusahan dan kesedihannya hanya kepada Allah. Jangan ngadu ke tetangga, masalahnya tambah besar. Apalagi sekarang ngadunya ke medsos, ya, yang tidak tahu jadi tahu, masalah kecil jadi besar. Qala innama ashku bathi wa khuzni ila Allah. Ya. Bedanya di situ saja. Kalau kita mengadu kepada Allah, mengadu ke tempat yang tepat. Satu. Yang kedua, Allah tidak akan beberkan kesusahan dan kesedihan kita kepada orang lain. Kalau mengadu kepada manusia, belum tentu itu tempat yang tepat. Yang kedua, tidak jamin kalau itu tidak bocor. Qala innama ashku bathi wa khuzni ila Allah. Dalam hal baca, sahabat Quran, ada ashku. Kedua, bathi, khuzni. Ya, ini kita perbaiki bunyinya. Ashku, bathi, khuzni. Qala innama ashku bathi wa khuzni ila Allah. 1, 2, 3. Hafal ya? Kita hapus. Yuk, tidak usah lihat Quran. Qala. 1, 2, 3.
Semangat. Qala innama ashku bathi wa khuzni ila Allah. Lagi 1, 2, 3. Alhamdulillah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui sesuatu dari Allah apa-apa yang kalian tidak tahu. Artinya kelebihan. Nabi Yakub alaihissalam mempunyai kelebihan pengetahuan dibandingkan putra-putranya. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya. Setiap adalah nadanya sedikit naik. La itu secara umum artinya dua, tidak atau jangan kan? Jadi kalau kita bertemu dengan la yang artinya tidak atau jangan, itu nadanya harus sedikit naik. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya. Nanti akan terbentuk sendiri asal bertemu dengan huruf la yang artinya minimal dua, tidak dan jangan, itu intonasi kita jadi naik. Ya. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun.